Istri berkeyakinan bahwa ada hari-hari yang tidak baik untuk berhubungan. Sabtu, Ahad, dan Selasa. Bagaimana hukumnya istri tidak melayani Sabtu, Ahad, dan Selasa, Buya? Bagaimana hukumnya istri tidak melayani karena faktor di atas? Terima kasih, Buya. Tidak semua hari itu baik untuk kebaikan. Tidak boleh meyakini ada hari-hari begitu, apalagi untuk hubungan suami ini ada hari gak boleh. Hari Sabtu gak boleh, hari Ahad, hari Selasa. Nah, kenapa? Hari baik semuanya. Dari mana ilmu begitu itu? Kalau alasan Anda untuk melakukan kebaikan di hari itu karena hari Sabtu ngajiri majelis Sabtu, hari Ahad majelis Sabtu, hari Selasa majelis Selasa, nggak usah beralasan nggak boleh, bilang aja bang, hari Sabtu majelis Sabtu di Buya dong, hari Ahad juga begitu, hari Selasa juga. Kalau begitu jangan hari itu gitu aja, nggak usah ngomong hari baik, hari tidak baik, nggak ada. Nggak ada hari baik semuanya. Cuma ini nasihat buat siapapun. Suami di saat mengajak hubungan dengan istri hendaknya tahu kondisi sang istri. Bukan setiap keinginan Anda harus dipenuhi. Karena apa? Istri Anda itu kadang sibuk dengan anak-anak Anda. Yang bandelnya kurang lebih seperti Anda. Jadi suami itu jangan egois. Artinya lihat dulu. Kalau pengen cepat ya dibantu dong kesibukan istri. Kadang-kadang ini juga nggak seimbang, nggak adil. Di sisi lain istrinya gampang ogah-ogahan, Masya Allah. Ada istri super ogah-ogahan, nggak benar semuanya. Kenapa kok ogah-ogahan? Ini masalah dalam dirinya. Sehingga sampai diancam oleh baginda Nabi, ya kan. Kalau sampai ada seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjang, kok sang istri menolak. Selalu sang suami ngedumel, ngedongkol sampai pagi itu dikutuk ke malaikat. Kalau saya melihat hadis ini hadis keindahan, hadis yang paling indah buat wanita sebetulnya. Kalau wanita itu faham, ada yang marah, apaan pakai ancaman-ancaman malaikat. Ini ada orang-orang perempuan yang keblinger otaknya itu. Masa hadis begini bikin ancaman? Ini hadis indah. Nabi menyebutkan perempuan diajak suaminya ke atas ranjang, bukan suruh naik pohon kelapa, bukan suruh naik ke puncak gunung, bukan. Ke atas ranjang, bukankah di atas ranjang tempat yang paling indah? Lah kok sudah begitu kok nggak mau, ogah-ogahan. Dan memang banyak wanita tuh begitu ogah-ogahan. Mohon maaf wanita semuanya sadar ini. Sehingga kalau sudah suaminya mau begitu macam-macam alasannya, yang nidurin anak lama-lama, ngangetin sayur lama-lama, nutup pintu lama-lama. Bukan begitu, makanya diancam begitu. Sisi lain ada suami nggak tahu diri, kayaknya harus ditegur semuanya ini. Kalau mau suami itu. Kalau suami punya keinginan, beri kesempatan istri untuk menyiapkan dirinya, bersih diri. Ada sebagian wanita yang benar, sebagian wanita yang benar, yang nggak benar lain cerita. Yang nggak benar tuh kalau melayani suami itu asal, nggak tahu ada bau alang sangit, bau kalajas, macam-macam. Ada suami istri yang benar tidak akan melayani suami kecuali dibersihkan semuanya. Maka suami ngerti dong, dia nggak pede dengan suaminya. Maka dia mempersiapkan, kadang-kadang perlu waktu dan sebagainya, bersih semuanya. Ini seorang wanita, ada wanita yang baik, yang benar begini nih. Yang nggak benar nggak tahu saya. Ada suami juga yang benar juga mengerti sebelum datang, makanya dianjurkan kalau mau datang ke rumah tuh beri kabar. Di balik kabar itu ada isyarat-isyarat, istri ngerti itu. Sehingga istri punya, cuman kadang suami datang langsung tutup poin, belum ada persiapan. Suami istri masih baju kotor ini, sehingga ada istri sebagian menolak. Mohonlah, ini adalah keindahan, jangan dijadikan menjadi sesuatu yang terpaksa. Baik di suami atau di istri. Jadikan indah tetap indah. Harapan kami adalah, seorang suami jika menginginkan pun adalah dengan cara yang baik. Seorang istri pun kalau karena satu hal kesibukan menolak dengan cara yang baik. Kemudian ada hal-hal yang harus difahami. Kalau memang seorang istri mempunyai keberatan dari sisi misalnya, atau ada sakit dan sebagainya, mohon maaf, jadilah wanita yang aktif dan inovatif. Cerdas, suami Anda adalah orang soleh. Mungkin dia punya keinginan untuk hubungan suami istri, karena mohon maaf di luar mungkin ada sesuatu. Lalu bangkit syahwatnya, pulang di rumah bisa melampiaskan dengan yang halal, tak taunya istrinya ogah-ogahan. Nah begitu. Kalau memang Anda tidak mampu menyelesaikan dengan Anda, dengan diri Anda, mohon maaf ini majelis mulia. Seorang suami itu kalau mencari kepuasan, mohon maaf dengan tangannya sendiri hukumnya haram.
Tapi kalau dengan kelehaan tangan sang istri atau kelehaan sang istri menjadi tidak haram. Artinya Anda bisa memuaskan suami Anda. Pokoknya lihat, waktu haid jangan di lubang depan dengan waktu haid. Atau di lubang belakang tidak boleh. Tapi dengan apapun yang Anda bisa lakukan sampai dia puas sah. Jadi harus cerdas seorang wanita. Nah, kenapa saya hubungkan begini? Bisa jadi seseorang wanita itu membuat aturan itu karena suaminya tidak beraturan. Suaminya semaunya dia, semaunya sendiri, nggak beraturan. Seperti itu, semoga indah. Jadi bahasa komunikasi yang baik urusan hubungan suami istri. Karena keindahan, jangan sampai ada istri itu trauma. Istri itu kalau hubungan suami istri sudah sehingga menanti kedatangan pun menjadi berat. Bukan sebuah kebahagiaan, naudzubillah. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada hari-hari itu. Hari indah itu semuanya baik. Ada lagi nanti 10 surah, 10 surah nggak boleh. Ini nggak boleh. Dari mana adutan? Yang nggak boleh adalah Anda puasa di siang hari bulan Ramadan. Nggak boleh. Ada beberapa aturan-aturan dilarang dalam syariat seperti itu. Semoga Allah memudahkan Anda semua dalam mewujudkan keindahan dalam rumah tangga. Saling menghargai, saling mencintai, saling memuliakan, saling mengerti, saling memahami, dan saling memaafkan. Allah.